Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kertajati, Bapak Haji Ahmad Karyawan SPD MPD, yang kali ini diwakili oleh Ibu Wakasek Humas, yaitu Ibu Dian Pramodyawati. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Kemudian yang terhormat Ibu dan Bapak Guru SMK Negeri 1 Kertajati. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan seminar diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Bapak Yaya Suryadi SPD CGP Angkatan 10 SMK Negeri 1 Kertajati Kabupaten Majalengka. Menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Brigjen Ibu Suciati Nur Pujiatun SPD. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Pada kesempatan kali ini akan diwakilkan oleh Ibu Wakasek Humas, Ibu Dian Pramodyawati SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang diselenggarakan oleh CGP Angkatan 10, yaitu Bapak Yaya Suryadi. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Insya
Insya Allah pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan sedang berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan yang harus dilaksanakan. Tapi insya Allah kegiatan ini akan berjalan sesuai dengan rencana. Semoga lancar dan sukses. Kemudian saya berterima kasih kepada seluruh warga sekolah SMKN 1 Kertajati yang mana telah hadir pada kegiatan ini. Mudah-mudahan dari kegiatan ini kita bisa mengimplementasikan ya, budaya positif yang mana ini sangat baik, bahkan penting dilaksanakan di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang ketiga, saya menghimbau mungkin kepada seluruh warga sekolah, yaitu kita sebagai guru, kemudian di sini ada dari jajaran tata usaha, kemudian dari orang tua, kemudian semua stakeholder yang berkaitan dengan SMK Negeri 1 Kertajati, bahwasanya kita intinya saya mewakili lembaga pendidikan SMK Negeri 1 Kertajati sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif, karena ini sangat berkaitan dengan penerapan atau tujuan yang akan kita tujuan yang akan kita capai, yang mana visi sekolah itu adalah terwujudnya sekolah favorit berstandar nasional pada tahun 2025. Untuk menuju kepada sekolah favorit tentunya penting untuk kita semua warga SMKN 1 Kertajati untuk menerapkan yang namanya budaya positif. Nah, jadi kegiatan diseminasi ini bisa dikatakan sebagai ajang mengedukasi kita semua, mengupgrade kita semua, mengingatkan kita semua akan pentingnya penerapan budaya positif. Yang selanjutnya tidak terhenti sampai di sini, namun dilanjutkan dengan bagaimana kita merencanakan, ya, kita merencanakan kegiatan-kegiatan apa yang bisa, kegiatan budaya positif apa yang bisa kita laksanakan di lingkungan SMKN 1 Kertajati. Yang kemudian ketika perencanaan tersebut sudah ada, maka kita bersama-sama ya semua warga untuk mendukung, untuk merealisasikan agar utamanya siswa dan kita juga untuk melaksanakan budaya positif ini. Karena ini penerapan budaya positif ini bukan hanya kewajiban dari murid saja, begitu ya, tapi juga kewajiban murid, guru, jajaran tata usaha, pokoknya semua warga SMK Negeri 1 Kertajati harus siap dan mendukung menegakkan penerapan budaya positif. Ya, jadi ini bukan tanggung jawab sekelompok orang saja, tapi tanggung jawab kita semua. Ya. Nah, dengan adanya penerapan budaya positif yang serentak semua melakukan, maka insya Allah tujuan kita untuk mencapai sekolah favorit berstandar nasional itu akan terwujud. Gitu. Mungkin itu sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kehilapan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian Pramaniwati SPD yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara pokok atau acara yang ditunggu, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Bapak Yaya Suryadi SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala harus serta kita sampaikan sebagai bentuk rasa syukur kita. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita selalu curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya bisa sampai kepada kita selalu umatnya. Amin. Allahumma amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin saya berdiri di sini tidak serta-merta ingin menggurui. Bahkan saya berdiri di sini merupakan insan yang penuh dengan kekurangan yang selalu ingin terus belajar. Oke, agar sedikit mencairkan suasana ya, saya memiliki pantun. Ibu Rina izin? Nah ini ciri khasnya CGP itu gini ya, Pak Dek, ada pantun. Nah, sampai gitu. Ustazah ini siap-siap. Sengaja saya mau contekan takut salah. Bulan di langit bersama bintang. Kopi diseduh oleh Pak Kodir. Saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir. Nah, masih ada 5 pantun lagi. Oke. Sayur labu buah kedondong. Belinya di pasar Cimalaka. Bapak Ibu, ayo semangat dong. Mari kita belajar bersama. Lagi. Apa ya? Oke. Jadi biar gak kalah sama Ibu Rina ini soalnya. Ini budaya positif betul ya. Ikan cucut, ikan gurame. Ikan tarik kelimpungan. Ayo lanjut biar rame. Mari kita tepuk tangan. Oke, terima kasih. Sekian pantunnya ya. Lagi. Ada apa ini? Oke. Izin Bapak Ibu, di sini saya sudah memiliki slide yang dimana slide ini berisi tentang konsep inti daripada budaya positif. Tepatnya ada 8 budaya positif yang idealnya dimiliki oleh lingkungan sekolah, baik itu stakeholder di dalamnya, warga yang mencakup guru, tenaga pendidikan, siswa, dan lain sebagainya. Kedelapannya adalah yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada posisi kontrol guru, yang keenam ada keyakinan kelas, dan yang terakhir atau kedelapan adalah segitiga restitusi. Nah ini kedelapan komponen ini pada kesempatan ini akan kita bahas bersama. Ya, mudah-mudahan menjadi kebermanfaatan bagi saya utamanya, umumnya bagi kita semua selaku warga SMK Kertajati. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya. Nah, gimana kalau kita ice breaking dulu? Bisa ya? Oke, sebentar ya. Mau gawer-gawer? Udah ya, kedua ya. Yang udah tahu belum tahu aja dulu ya. Bapak Ibu mohon maaf, agak mundur sedikit duduknya, kursinya agak dimundurkan sedikit saja. Agak tidak apa mejanya nggak apa-apa deh. Instruksinya kurang jelas ya, mohon maaf. Oke, Bapak Ibu saya memiliki 1, 2, 3, 4 kali 2, 8 gerakan. Tapi mudah kok, tidak sulit ya. Nah, Pak Ade nanti Pak Ade bakal gini-gini apa deh? Gini-gini. Oke, gerakan yang pertama Bapak Ibu 1, 2, 3, 4.
Oke, itu gerakan pertama. 1. Oke, gerakan yang kedua sama. 1, 2, 3. Gini. 2 kali cepat ya. Oke, ulangi. Gerakan yang kedua. 1, 3. Nah, gitu ya. Coba gerakan pertama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Gerakan kedua. 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang 1, 2, 3, 4-nya diganti dengan lagu Pada Hari Minggu Ku Turut. Tahu ya? Tahu ya? Nyanyi bersama ya? Siap? Nanti disambung ya, Bu. Ya, gerakan 1 disambung sama gerakan 2. Oke, coba ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayat kota, Dewan istimewa ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendari kuda supaya baik jalannya. Tukik taktik, tukik taktik, tukik taktik, tukik taktik, tukik tak suara satu kuda. Oke, tepuk tangan. Luar biasa ya. Aduh, takut lupa dari Anda. Kalau dulu kan Bu Rina ice breakingnya lebih kepada berpikir gitu ya. Kalau saya nggak nyambung Bu. Soalnya saya telat mikir. Oke, dilanjut ya. Nah, ini Bapak Ibu yang pertama. Ada pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, saya memiliki cerita yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu menganggap bahwa guru merupakan seorang petani, sama halnya sebagai seorang petani atau tukang kebun. Petani dia bisa menanam padi di sawah. Petani dia bisa menanam singkong, jagung, dan lain sebagainya. Nah, si petani itu ketika menanam, contoh misalkan menanam padi, padi itu dianggap sebagai murid. Menanam singkong juga, singkong itu dianggap juga sebagai murid. Yang ketiganya jagung, sama sebagai murid. Nah, si petani dia mampu menghasilkan padi yang berkualitas dengan cara apa? Menuntun tumbuh kembangnya padi tersebut. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia membersihkan rumput liarnya, kemudian memberikan obat-obatan yang menunjang tumbuh kembangnya, sehingga nanti ketika dipanen akan menghasilkan padi, singkong, dan jagung yang berkualitas. Bisa saja padi tersebut terserang hama, bisa saja panennya tidak melimpah jika si petani dalam posisi menuntunnya tidak betul. Contoh, misalkan padi dibiarkan saja rumputnya sampai si rumput dengan padi malah tinggi rumputnya, ya sudah bisa dipastikan ya Pak Aceh, itu si padi tidak akan maksimal. Nah, itu perumpamaan yang pertama. Perumpamaan kedua adalah dia si petani tidak bisa memaksakan kehendak. Contohnya gini, cara menanam padi itu tidak bisa dipakai pada cara menanam singkong dan seterusnya. Atau misalkan gini, si petani misalkan dia menanam singkong, dia rawat, dia tumbuh, dia atur sedemikian rupa,
Tapi ketika dia memiliki tujuan panennya ingin memanen jagung, bisa tidak kira-kira Bapak Ibu? Masa yang ditanam singkong ingin panen jagung? Jelas tidak bisa ya. Itu sebuah kemustahilan. Nah, inilah dia paradigma baru ya, sehingga belajar dengan berdiferensiasi itu menyesuaikan kebutuhan dengan peserta didik, karena tidak semua peserta didik itu sama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, terus nih, psikologi modern itu sering kita dengar istilah profil pelajar Pancasila. Silahkan Bapak Ibu, ada yang masih ingat tidak profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ya Ibu? Ada 6 dimensi ya. Boleh bisa disebutkan siapa? Boleh? Apa saja? Bernalar kritis. Ya Ibu Rina bisa pakai mix. Satu, bernalar kritis kalau tidak salah. Dua, gotong royong. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian beriman dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Satunya apa lupa? Kreatif. Oke, tepuk tangan buat Ibu Rina. Kita cek jawabannya apakah benar atau salah ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, betul ya, bahwasanya profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Di antaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ini lebih kepada hatinya, ini lebih kepada adabnya. Kemudian ada berkebinekaan global. Apa itu kebinekaan global? Kebinekaan global adalah mampu mencintai bangsanya sendiri, rasnya sendiri, suku agamanya sendiri, dan di samping itu mampu saling menghargai terhadap perbedaan tersebut. Itu berkebinekaan global. Kemudian ada juga mandiri, ya, tidak bergantung kepada orang lain. Ada gotong royong, kerjasama, bernalar kritis dan kreatif. Ya, itu profil pelajar Pancasila. Nah, pada kesempatan ini di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, coba Bapak Ibu, tangan kanannya mana? Ada ya? Di kepala Bapak Ibu. Oke, kalau sudah di kepala, coba Bapak Ibu bayangkan bahwasanya di dalam genggaman tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu benda yang sangat berharga. Ya, yang sangat berharga. Apakah itu anak, apakah itu harta, apakah itu apapun. Yang penting anggap bahwa dalam genggaman tangan tersebut ada sesuatu yang berharga. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau jeruk tidak cukup ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu coba ulurkan tangannya ke temannya. Silakan ulurkan tangannya ke temannya. Boleh. Ya. Nah, temannya coba buka genggaman tangan temannya. Ya. Itu sebagai bentuk ada orang lain yang mau mengganggu benda atau hal apapun yang berharga dengan Bapak Ibu. Contohnya misalkan anak nih, ada sesuatu hal buruk yang ingin merenggut anak Bapak Ibu, atau misalkan emas yang ada yang ingin mencuri dan seterusnya. Coba Bapak Ibu, kira-kira bisa dibuka nggak tangannya oleh temannya? Coba, coba. Oke, temannya boleh bilang apapun ya. Oke, gimana? Ya, boleh dulu. Sogok. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Tidak, Tergantung ya. Luar biasa ya. Bisa diajak komunikasi. Seperti itu ya. Nah, jadi betul ya Bapak Ibu, sebetulnya mengontrol murid itu adalah ilusi. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan
positif, efektif, dan bermanfaat pun itu sebuah ilusi. Bahwa orang dewasa berhak memaksa juga itu ilusi. Bahkan ketika tadi Ibu Pina mengatakan bahwa bisa dibicarakan, nah di sana terdapat sebetulnya ketika kita mau diatur oleh orang lain, nih ya, kita mau diatur orang lain, itu sebetulnya diri kita lah sendiri yang mengizinkan untuk diatur oleh orang lain, seperti itu ya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, di sini terdapat stimulan respon ke pendekatan teori kontrol. Jika stimulus responnya misalkan realistis, kebutuhan kita sama, kebutuhan kita ya berbeda. Ya, contohnya kalau misalkan Pak Ade mah senangnya kopi, Pak Fajar mungkin senangnya teh, ya, Pak Umar mungkin senangnya susu, ya, berbeda-beda. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Itu bullshit, salah ya. Kebutuhan manusia itu tidak sama. Kemudian selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kata Pak Arif mah, ini komputer ini bagus, ya, karena memiliki RAM yang sekian, tapi harganya 10 juta. Ya, menurut saya udahlah Pak Arif, laptop ini aja, meskipun jelek, tapi ya bermanfaat bagi saya. Nah, itu membuktikan bahwa setiap orang memiliki gambarannya berbeda-beda. Kemudian stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya bisa dibaca ya Bapak Ibu. Yang terakhir, model berpikir menang kalah, yaitu model berpikir menang-menang. Nah, ini poin yang Ibu Pina. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ketika orang lain dikontrol, contoh yang misalkan ada anak, sini Abdul, coba kamu bersihkan sampah itu. Ya, padahal kan bukan sampah si Abdul, tapi si Abdul oke lah. Nah, itu sebetulnya bukan atas dasar kontrol kita, tetapi si Abdul sendiri yang oke lah, saya mau deh disuruh sama Ibu Pina misalkan ya, seperti itu. Lebih kepada ternyata terdapat kontrol pada dirinya sendiri, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, budaya positif yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, Bapak Ibu, masih nggak kita menerapkan ancaman, hukuman, atau masih ya? Ibu Intan mengapa ya? Oke, masih ya Ibu ya? Apalagi di pramuka ya Bu. Kalau di pramuka tidak ada ancaman, tidak ada hukuman, bahaya. Gawatnya seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kebijakan universal dan motivasi intrinsik akan kita bedah kemudian di slide selanjutnya. Ini disiplin positif. Saya rasa cukup ya, bisa dipahami bersama ya. Kita menyadari kita masih ada menghukum, reward. Ada yang suka ngasih reward? Ada ya? Apa rewardnya Ibu-ibu? Permen ya. Luar biasa ya. Nah, kita coba catat dulu deh, nanti kita sambungkan dengan slide selanjutnya. Nah, ini beberapa contoh potret disiplin positif yang sudah berlaku di sekolah kita ya. Gambar yang pertama itu
sedang menyambut siswa ya, dulu menyambut siswa, kemudian siswanya datang salim seperti itu. Kemudian ada gambar juga yang dibawa itu Jumat bersih. Mohon maaf pengajar, duha bersamanya tidak terdokumentasikan, lupa saya. Padahal iya, padahal ya seperti itu ya. Mohon maaf ya. Ada Jumat bersih dan duha bersama. Kemudian gambar yang terakhir itu ada penerapan seragam ya PDL seperti itu. Ini merupakan salah satu budaya positif di sekolah kita yang barangkali mungkin ya masih perlu sama-sama kita tingkatkan kembali. Pada dasarnya kita hanya perlu konsistensi seperti itu ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, budaya positif itu ada nilai-nilai kebajikan. Ini dia nilai kebajikan universal tadi. Ya, ada 3 contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang saya coba paparkan di depan. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila, tadi sudah kita bahas di awal. Kemudian yang kedua ada dari primary years program. Mohon maaf Bu Miss ya, barangkali penyebutannya pelafalannya saya salah. Atau PYP. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini daripada 3 nilai kebijakan universal. Yang terakhir ada keterampilan hidup atau life skill, di mana Anda dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Nah ini kadang-kadang ibu-ibu ya butuh sosok ini, pendengar yang aktif. Jangan yang pasif. Biasanya di rumah dengan bapaknya ya, kita tuh kadang-kadang ada 1000 cerita disampaikan ke suami di rumah ya. Suami mah bari ngomong apa gitu ya. Ya. Gitu ya. Pendengar apa pendengar, tapi secara tidak aktif. Giliran ditanya, kumaha bapakna? Ngomong apa ya? Itu bahasa masih lingkisnya ya. Nah, jadi itu apa nilai kebajikan ya, pendengar yang aktif. Nah, bapakna bejakeunnya ka bapakna di rumah. Kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Yang keempat, budaya positif yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kira-kira nih, ya, Bapak Ibu punya kebutuhan dasar nggak? Punya ya? Ayo. Jadi kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Coba deh saya tanya ya, Bapak Ibu, kebutuhan dasar Bapak Ibu kira-kira mencakup apa saja? Bisa acungkan tangan? Ya, Ibu. Diperhatikan, Pak. Makan. Makan, Pak. Kasih sayang. Sayang. Ustaznya barangkali mau menyampaikan. Sholat. Ya, tadi yang kebetulan spiritual. Iya, spiritual. Iya, Ibu, Ada? Yang sampai ada pun. Semuanya sehat pokoknya. Sandang. Asanta, ya, betul ya. Oke, tadi banyak sekali ya. Ada yang menyebutkan kasih sayang, perhatian, makan, spiritual, uang, ya. Kemudian sandang, papan. Betul Bapak Ibu.
ya, itu merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Tepatnya akan kita lihat pada slide berikutnya. Nah, kasih sayang. ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu yang manusia butuhkan untuk hidup. Yang pertama adalah bertahan hidup. Makan. Ada makan, ada pakaian, ada tempat tinggal, ada keamanan, kesehatan. Ini merupakan kebutuhan dasar hidup. Kalau kita nggak makan 3 hari, ya kurus ya. Itu yang diharapkan. Padahal kalau nggak kurus malah diimpus ya. Kemudian yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Tadi ya, betul. Semua orang berhak untuk dikasihi dan disayangi. Ya. Ada rasa diterima, ada dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu merupakan kasih sayang dan rasa diterima. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial. Gak bisa hidup sendiri. Oke, aku pindah satu pulau, hidup sendirian. Semuanya ada, satu apa dipindahin. Oke, sebulan, 2 bulan, apakah mampu nanti bertahan ke 3 bulan ke seterusnya? Tidak Bapak Ibu ya. Karena pada dasarnya ada ujian penelitian bahwasanya untuk memperpendek umur manusia itu bukan dengan merokok, Pak Ade. Bukan. Aman. Aman ya. Ya, aman ya. Jadi pengen ketawa dulu ya. Nanti kita bahas masalah kawan ya. Suatu penelitian menyebutkan bahwa untuk memperpendek umur manusia bukan dengan merokok, bukan dengan minum alkohol dan seterusnya. Justru cabutlah kasih sayang, cabutlah perhatian, jangan gaul sama teman-temannya, maksudnya wajar. Jadi maksudnya jangan gaul sama teman-temannya ya. Jadi itulah justru yang akan memperpendek umur manusia. Ya, jadi itu kalau seperti itu makanya harus bisa bergaul dengan baik. Ya. Dilanjut ya. Yang ketiga ada penguasaan. Ya Bapak Ibu, ada penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ya, itu merupakan penguasaan. Makanya suka ada nih anak-anak yang kita tiba-tiba mereka tuh berantem. Karena apa coba? Hal sepele. Pak, ada permen lagi rebut. Masalah permen. Tapi mungkin bukan hanya masalah permainan, tapi masalah harga diri. Seperti itu. Kalau mungkin kalau kita baik-baik, ya pasti dikasih. Nah itu suatu kebutuhan dasar juga ya. Yang keempat, kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Kita sebagai manusia merdeka ingin sebuah kebebasan. Kita doakan ya, semoga negara tetangga kita Palestina segera dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merdeka. Di mana kebebasan tersebut ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya dan seterusnya. Itu merupakan kebebasan. Dan yang terakhir ada kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Bapak Ibu, saya pernah ya marahin anak karena tertawa. Kenapa? Ya lagi ngajar terus dia ketawa, mungkin lagi bercanda gitu ya dengan temannya. Karena belum paham ya, ternyata tertawa itu merupakan kebutuhan. Ya, kebutuhan. Makanya boleh silahkan ya, tertawa. Ya, sebelum tertawa dilarang. Tapi jangan jalan-jalan sambil ya seperti itu. Karena bermain humor itu merupakan kebutuhan dasar manusia.
Oke, Bapak Ibu, kita sudah mencapai di budaya positif yang kelima ya, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, ini Bapak Ibu yang di awal ingin saya sampaikan tadi, yang kita masih akan menghukum dan seterusnya ya. Motivasi perilaku manusia ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contoh, Ibu Elma yang misalkan piket di depan, ada siswa yang datang tuh pagi-pagi banget. Bu Elma baru nyampe ke depan, udah ada siswa yang datang salib gitu ya. Nah, siswa tersebut ada memiliki 3 kemungkinan Ibu. Kemungkinan pertama, menghindari hukuman dari Bu Elma, misalkan selalu wali kelasnya ya. Yang kedua, mungkin ada iming-iming dari Bu Elma-nya, ya, iming-iming yang datang paling pagi, misalkan mau dikasih silver queen, ya. Dan kemungkinan yang ketiga, ini ya, yang masih langka, itu mungkin saja dia tidak mengharapkan imbalan, tidak menghindari hukuman, tapi mereka ingin menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya murid, saya siswa SMK Negeri 1 Kertajati, dan saya harus berangkat sebelum pukul 7. Nah itu ya, motivasinya ada 2 jenis. Kalau motivasi yang di atas, yaitu menghindari hukuman dan ketidaknyamanan serta mengharapkan imbalan, itu masih motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kalau ada ancaman baru mau, kalau ada imbalan baru mau, itu ya motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi yang bagus bagaimana? Motivasi intrinsik, keluarnya dari dalam, seperti itu ya. Nah, ini ada 3 ya, ada 3 macam, ada hukuman. Hukuman itu cenderung tidak direncanakan atau tiba-tiba biasanya ya. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau hukuman psikis. Sementara ada konsekuensi. Konsekuensi itu sendiri terencana, biasanya disepakati sih, tapi murid masih tetap dibuat tidak nyaman. Itu untuk konsekuensi. Dan sikap guru selalu memonitor sampai kitanya sendiri ya. Misalkan yang tidak piket kena hukuman, misalkan lari keliling lapangan 3 putaran. Oke, hari pertama kita kontrol, oh bagus. Hari keduanya kita sendiri direpotkan, harus kontrol. Ketiga dan seterusnya, kita selain guru juga harus memonitor, murid juga akhirnya tidak nyaman seperti itu. Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah restitusi. Di mana restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan serta proses kolaboratif untuk murid mencari solusi. Ini restitusi. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu siap-siap, sebentar lagi akan ada banyak pertanyaan ya. Tidak sebanyak, hanya 5 pertanyaan. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Saya kasih contoh dulu deh, ini contekannya sebelum dikasih soal. Coba Bapak Ibu baca. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut. Nah, ini relevan sekali ya kita ya. Sedang ngetren ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika guru menempatkan diri posisi kontrol sebagai penghukum, maka dia akan menghukum. Kamu hormat pada bendera 1 jam. Itu posisi guru sebagai penghukum. Ada lagi kasus yang kedua. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, ini membuat merasa Yang selanjutnya ya, ada posisi sebagai teman. Ayo dong.
Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Ya, kalau bapak ya sudah ini saja. Ini posisinya sebagai teman ya, kayak teman aja. Ya mempan juga ya. Luar biasa. Mempan sekali. Masya Allah. Kalau begitu mempan. Nah, kalau itu gampang ya. Kemudian ada posisi kontrol yang keempat, memantau. Biasanya ini cenderung berkata seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, tahu kan konsekuensinya? Nah, gitu ya. Setelah upacara beli atribut ke koperasi, itu ada konsekuensi. Padahal misalkan kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu siswa itu ada background masalah apa sampai tidak lengkap atributnya. Nah ini pamungkas ya, posisi kontrol yang pamungkas itu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu apa? Tahu Pak? Oh tidak. Kalau tidak bukan bukan ya. Luar biasa pandai kita ya anak-anak kita. Nah biasanya diawali dengan kata-kata ini. Apakah kamu tahu kesalahannya apa? Tahu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi diajak ngobrol, cari tahu dulu alasannya kenapa sih atributnya apa tidak lengkap. Mungkin saja ada background cerita di belakangnya yang sedih dan sebagainya ya. Luar biasa. Meskipun jarang sama kita ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ada contoh ya. Coba Bapak Ibu bisa berdiri dan menyebutkan posisi kontrol apakah Bu? Silakan. Ini soal yang pertama, mana Ibu Suci? Coba ya, saya kecewa sekali dengan kamu ini. Posisi kontrol menurut saya itu pembuat rasa bersalah. Membuat rasa Yes. bersalah. Ada jawaban yang lain? Idem ya, berarti ya. Oke. Kita cek. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Ibu Suci. Soal yang kedua, siap-siap kan? Ada ya, siap. Oke, kamu tidak pernah benar melakukannya. Silakan, Pak Ade, bisa berdiri. Klub pertama. Boleh, Pak Ade. Betul. Berdiri, Pak Ade, silakan. Kamu tidak pernah apa aja boleh? Membuat rasa bersalah itu. Membuat rasa bersalah. Oke, ada yang lain? Boleh? Sepertinya pemantau bukan ya Pak? Pemantau buat barang melingkar. Mau kita cek. Tapi ini tidak berhadiah ya. Ini hanya masalah kata-kata. Cukup ya seperti itu. Tenang, masih ada 3 soal lagi. Bapak Jar. Boleh Bapak Jar? Boleh. Berdiri Pak. Siap. Apa usahamu untuk menyelesaikan masalah ini? BK ini biasanya Tanya saya. yang terakhir. Manajemen gitu. Ya, manajer. Ada lagi yang mau jawab barangkali? Sudah? Kita cek. Ada 2 soal lagi. Silakan Bapak Ibu. Ayolah.
Bu Intan. Silahkan. Gimana Bu? Mungkin menurut saya itu sebagai teman ya, karena ajakan ayolah lakukan demi Bapak gitu. Gitu. Bapak. Boleh. Ada jawaban yang lain barangkali? Idem ya? Kita cek. Dan ini dia soal pamungkas yang terakhir. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ya, Udah, Ustaz. oh, Bu Ustazah. Pintar Bu Ustazah. Penghukum, boleh. Ada jawaban yang lain barangkali? Ibu ya? Pemantau. Oke, kita lihat. Kita lihat. Ustazah ada kurang beruntung Ustazah. Mungkin di lain kesempatan dan di waktu yang berbeda. Nah yang ketujuh, ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Budaya positif itu salah satunya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Coba ada yang bisa menjawab tidak Bapak Ibu? Boleh. Mengapa keyakinan kelas Ibu Dian? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, di sini ada perbedaannya hanya satu kata ya, keyakinan dan peraturan, namun maknanya sangat berbeda. Jadi kenapa dipilih keyakinan kelas? Didasarkan pada keyakinan dari semua murid yang ada di kelas, kemudian ditumpahkan dalam bentuk tulisan. Nah, jadi harapannya nanti kesepakatan yang sudah dibuat di kelas itu dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh warga kelas, karena itu merupakan keyakinannya masing-masing yang dikumpulkan dan menjadi suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan itu cenderung yang membuat itu adalah pihak sekolah atau pihak guru, yang mana di sini kayak ada unsur memaksa. Nah, anak harus nurut dengan semua yang ada di kantor tersebut. Tapi kalau kesepakatan itu biasanya dari dalam diri anak itu ingin apa, kemudian ditumpahkan pada suatu kesepakatan kelas. Jadi mudah-mudahan anak itu nanti bertanggung jawab atau dia ikut mentaati semua yang sudah disepakati, ya harapannya seperti itu. Jadi kita menoel motivasi intrinsik, ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Dian ya, luar biasa ya. Betul, tadi seperti yang apa dikatakan oleh Ibu, bahwasanya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama. Semua aspek kita ajak ngobrol, semua aspek kita libatkan. Karena pada dasarnya isinya merupakan keyakinan dari masing-masing anggota tersebut. Sementara untuk peraturan itu biasanya cenderung berasal dari satu arah, misalnya dari guru kah atau dari sekolah kah, yang sifatnya memaksa. Ya betul, ada paksaan di sana. Nah, Bapak Ibu, ciri daripada keyakinan kelas itu biasanya bersifat abstrak, ya, singkat. Kemudian berupa pernyataan universal. Ya, tadi pernyataan universal, kebajikan universal ya maksudnya. Kemudian dibuat dengan pernyataan positif, singkat agar mudah diingat, sesuaikan dengan kondisi kelas, serta semua warga kelas terlibat. Itu daripada salah satu pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini merupakan pokok kegiatan saya dalam menyusun keyakinan kelas ya di sana. Cuma saya lupa tidak memotret hasilnya ya seperti itu. Jadi ini salah satu proses ya di mana ketika itu membuat keyakinan kelas. Nah ini bukan Ibu, bukan. Ada sudah dibuatkan seperti itu, tinggal eksekusinya saja ditambah.
Nah, yang terakhir, ya, kita berada di pamungkas daripada budaya positif. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini Pak Aceh yang paling ditunggu nih, ya, yang segitiga restitusi. Ya, ada videonya soalnya. Nah, segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahapan, Bapak Ibu. Ya. Oh iya, segitiga tipe ya. Terima kasih Bu Ade, luar biasa. Nah, seperti itu. Selamat mencoba nanti ya. Kepala katanya gitu ya. Tiba-tiba bilang ke istri gini, oke gempa. Padahal kalian sendiri ya. Kirain gempa, ternyata kepalanya yang gempa sendiri. Oke, 3 tahapan tersebut adalah menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini dia segitiga restitusi. Nah, biasanya yang menstabilkan identitas itu ciri khas kata-katanya gini. Berbuat salah itu wajar, nah. Karena kan kemarin saya sudah sempat kutip ya, al-insanu al-insanu mahamud Indonesia. Ya, manusia itu tempatnya Tuhan saja memaafkan, masa kita enggak, gitu kan? Kata-kata yang kedua biasanya muncul seperti ini, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah melakukan itu, nak. Cepat ada teh, kan bolos. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak atau Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu salah satu ciri perkataan menstabilkan identitas. Atau kamu berhak merasa begitu. Karena biasanya ya, anak membuat masalah itu karena pemenuhan kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Contoh ini, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini Bapak Ibu, murid nakal, murid istilahnya bandel, mungkin saja di rumahnya kurang perhatian, atau mohon maaf mungkin saja korban broken home, gitu kan? Nah, ini dia segitiga restitusi itu mengarahkan kita untuk gali masalahnya sampai ke sana. Kenapa sih kamu sampai bandel kayak gini, sering bolos, sering alpa, sering ketahuan di jalan lagi main, padahal waktu belajar dan seterusnya. Nah, pada dasarnya mereka itu melakukan perbuatan demikian karena untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan kasih sayang kan tadi kebutuhan. Ya, seperti itu. Biasanya kata-katanya kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Tanyakan Bapak Ibu ya, tanyakan. Apa alasannya kamu tidak sekolah kemarin? Ya, mungkin saja di rumahnya, taruhlah misalkan kebanjiran atau apa ya. Oke, selanjutnya padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, nak. Ya, maksudnya misalkan ada yang berantem, cuma main apa, cuma berkata-kata kasar, misalkan padahal kan bisa bakuin grup seperti itu ya. Bukan motivasi ya Bapak Ibu, maksudnya untung aja cuma adu mulut gitu apa ya. Gak sampai pukul-pukulan, maksudnya seperti itu ya. Dan ciri yang terakhir, kamu patut bangga
karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Misalkan berantem, mempertahankan permen. Bukan masalah permennya Pak, dia kan ngambil dari saya tanpa pengetahuan. Atau misalkan permen apa lollipop lagi dikasih di juga diambil, berantem itu biasanya kebutuhan harga diri di sana ya. Nah yang terakhir Bapak Ibu, ada menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita nah? Ya seperti itu. Jadi berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Misalkan kalau ada siswa yang bolos, tanyain keyakinan kelasnya apa? Tapi ada, makanya nanti kita harus bisa menerapkan keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Kan kemarin kita baru diobservasi ya, Pak Ade masih ingat ya sama pimpinan saya. Kira-kira dia karena tidak ada keyakinan kelas atau karena tidak ada SPG? Oke, guru otomotif disuruh SPG ya Pak. Luar biasa lucu. Ya, jadi itu ya. Jadi nanti diharapkan kita membuat suatu keyakinan kelas di mana kita berisikan kebajikan-kebajikan universal. Sehingga ketika ada anak melanggar, tanyakan keyakinan kelasnya. Bukankah kamu juga ikut terlibat di sana? Beratnya seperti itu yang luar biasa. Harus ekstra ya Bapak Ibu, luar biasa. Semoga nanti kita melakukan diseminasi budaya positif ini bisa mengarah ke sana. Amin. Karena pada prinsipnya manusia itu harus dan selalu dan harus menuju kemajuan. Tidak ada manusia yang jalan di tempat kecuali lagi treadmill ya, seperti itu. Lanjut. Seperti apa? Oke. Sambil aja nih Bapak Ibu, kita dengarkan dulu. Ini contoh penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Hanya skenario.
Ini Bu, jabatan terus kan berarti kalau Bu males capek, lagi terus. Ya udah kalau gitu kita makan mobilan ya. Mau Bu? Ada drama Korea. Assalamualaikum Pak. Tadi saya menemukan ada siswa sedang melanggar. Katanya siswa ini tidak mau mengikuti latihan paskibra seperti Pak. Baik Pak. Sama-sama Pak. Aduh. Bapak ingin tahu alasannya kenapa kami coba dari oh gitu. Ayo, kenapa bisa sampai malas latihan? Saya dari tadi sebagai olahraga, jadi saya capek. Memang saja. Oh gitu. Nah, sekarang bapak tanya, Aida dengan Aida marah-marah ke Ayu, apakah itu perbuatan yang baik? Bukan ya. Terus Ayu, apakah dengan Ayu malas latihan? Sementara kan jadwal latihan sudah kita sepakati bersama. Apakah itu perbuatan yang baik? Bukan ya. Oke. Nah, kalau memang kalian berdua sudah menyadarinya, sekarang Bapak ingin tahu solusinya. Coba Aida, kalau sudah seperti ini, Aida mau seperti apa? Ayo, gimana? Mungkin Ayu bisa menjaga pola istirahat biar nggak sakit. Betul. Oke, janji ya. Oke, sekarang silakan selamat, Aida. Terima kasih ya. Silakan boleh turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya berjumpa dari kelas 10 dan saya tidak dari kelas 10. Kami di sini dengan teman masih kepada saya sudah berdiskusi dengan kami untuk berdasarkan salam dulu. Saya sebenarnya kami tidak menjalankan itu dan sebagai bersama saya juga memiliki apa yang sudah dijalankan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita setelah menyaksikan drama Korea ya, akhir acara nih Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menuliskan apa cita-cita kita ya, budaya positif apa yang akan kita langsungkan atau kita kerjakan atau murid-murid kita lakukan di SMK Kertajati ini. Bapak Ibu silahkan menuliskan budaya positif apa yang akan kita lakukan tersebut di apa ini Bapak? Sticky note ya yang akan nanti saya bagikan. Mohon maaf ya. Boleh satu, boleh dua. Dinamai ya Bapak Ibu. Dinamai ya. Ya apa namanya?
Sticky knot kan? Sticky knot. Apa sih harapan Bapak Ibu kepada sekolah kita, kepada murid-murid kita, kepada rekan-rekan kita, dan kepada kita sendiri? Budaya positif apa yang akan kita coba kembangkan, akan coba kita bentuk di SMK Negeri 1 Kertajati? Setelah ditulis, boleh dikasih nama, nanti bisa ditempel di papan refleksi yang sudah saya persiapkan, Bapak Ibu. Semoga harapan Bapak Ibu nanti bisa menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Ya, yang ingin diterapkan boleh bersifat spiritual, boleh bersifat humanis, boleh bersifat apa istilahnya, agamis ya. Ya, tadi spiritual, agamis seperti itu. Keyakinan kelas boleh, misalnya. Yang sudah boleh bisa ditempel ke depan, mangga Bapak Ibu. Mau minum dalam minggu. Miss, udah Miss, boleh ditempel Miss? Ya, di sebelah sana boleh. Oh ya. Di masain dulu. Boleh, nggak apa-apa. Alin sanu. Salah ya. Itu kepentingan teman saya. Ya, tempel Pak. Boleh. Ya, bebas di mana aja. Ya. Kasih nama. Kasih nama boleh. Boleh ditempel ibu-ibu bapak-bapak yang sudah. Boleh ya Bapak Ibu ditempel bagi yang sudah. Pak Ade sudah tempel? Boleh? Belum. Pak Umar sudah? Belum. Iya, mangga Bu Emma.
Ya, terima kasih. Lanjut Bapak Ibu yang belum silakan. Nanti ada perwakilan ya, ibu-ibunya boleh Bu Elma nanti mohon ke depan dibacakan dari bapak-bapaknya Pak Arif untuk membacakan sticky note daripada teman-teman kita. Ya Pak Oman, terima kasih sebagai orang tua murid. Boleh Pak Arif dulu ke depan Pak, membacakan random saja Pak, dipilih 3 terbaik. Oh iya boleh. Empat deh, bacain 4. Sebut dengaran ya? Boleh. Ini nggak ada. Hah? Oke, dari Pak Ade Nur Hadi ya. Siswa bisa membuat keyakinan kelas dan guru bisa melakukan budaya positif. Oke, selanjutnya dari Bu Rina. Budaya positif yang ingin diterapkan yaitu mencoba menerapkan praktik restitusi. Luar biasa. Mewah. Oke, selanjutnya sudah jadi 2 lagi Pak. Oh, 2 lagi yang tertutup dan terbalik. Budaya positif yang diterapkan adalah membuat keyakinan kelas. Satu lagi terakhir. Oh, terakhir, budaya positif yang ingin diterapkan menurut versi dari Ibu Intan Nokita adalah budaya positif segitiga restitusi. Oke, cukup ya? Cukup. Terima kasih Pak Arif. Selanjutnya Ibu Elma boleh maju ke depan untuk membacakan. Berapa? 4. Yang belum dibacakan kalau bisa. Saya mau membacakan punya saya sendiri ya Bapak ya. Oke, yang saya akan terapkan adalah tentang disiplin, yaitu dengan adanya keyakinan kelas. Selanjutnya punya Ibu Ustazah. Budaya positif yang akan diharapkan adalah menciptakan lingkungan sekolah yang agamis untuk meningkatkan iman dan takwa. Melalui kegiatan sholat duha dan membaca Al-Quran, Masya Allah Ustazah. Kemudian punya Bapak Uman. Katanya tentang patuhi kebersihan sekolah. Kemudian ini tidak ada namanya ini. Pokoknya Bu Suciati menguatkan kedisiplinan baik guru siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Katanya sekolah menjadi asri sejuk dengan gerakan cinta lingkungan. Satu lagi. Punya Pak Aceh. Menjaga keamanan sekolah, melarang anak-anak bolos sekolah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Arif dan Bu Elma. Alhamdulillah luar biasa ya, keyakinan budaya positif yang nanti mudah-mudahan kita bisa terapkan di SMK Negeri 1 Kertajati. Amin. Allahumma amin. Coba kita buka slide selanjutnya. Quotes of the day. Bapak Ibu, saya sudah sengaja menyiapkan dompet ya. Yang biru itu belum kenal ya. Yang hijau dulu ya. Oke. Bapak Ibu,
Ini ada uang 20.000, memang tidak besar, tapi kecil. Sama aja. Bapak Ibu, ada yang mau nggak uang ini? Mau. Ada yang mau nggak? Luar biasa. Quotes of the day-nya. Ternyata ketika saya memegang uang, ketika saya menawarkan uang, banyak yang mau. Tapi hanya satu yang melakukan aksi. Jadi ide saja tidak cukup, tetapi harus ada aksi. Tenang saja, uang saya masih banyak. Dua lembar sekarang. Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau? Tidak ada pertanyaan. Silakan untuk kembali. Sayangnya, Bapak Ibu, sayangnya nih. Sayangnya kesempatan itu tidak datang. Ya, Bapak Ibu, nggak datang 2 kali kesempatan itu. Ya, makanya ketika ada kesempatan harus segera melakukan aksi. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, terakhir deh. Ada yang mau? Oke, Bapak Ibu, quotes of the day-nya adalah memang betul kesempatan itu tidak datang 2 kali, tapi kesempatan itu akan datang kepada setiap mereka yang tidak mau berhenti berusaha. Terima kasih. Saya Jaya Suryadi, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan ketika menyelenggarakan destinasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Jaya Suryadi telah selesai. Semoga acara ini dapat kita ambil manfaatnya. Semoga Pak Yaya dan kita semua bisa menjadi agen perubahan di masa yang akan datang. Teruslah bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 11 TKRB yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pada kesempatan ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Tidak tahu? Oke, kalian tahu nggak peraturan kelas? Tahu? Peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu kira-kira sama atau beda? Hampir sama, ya. Nah, sedikit menjelaskan. Jika peraturan kelas itu biasanya datang dari satu arah, ya, tidak dari dua arah. Kemudian peraturan kelas juga sifatnya memaksa. Dan ketiga, berkonsekuensi.
Nah, hanya peraturan itu munculnya misalkan dari sekolah. Siswa memakai pakaian lengkap. Siswa datang pagi. Ya. Di balik itu ada konsekuensi. Misal ketika siswa terlambat ada konsekuensinya dan seterusnya. Itu peraturan. Ya, apalagi contohnya dilarang membuang sampah. Nah, itu sifat peraturan itu memaksa dan satu arah. Nah, tetapi keyakinan kelas itu merupakan hampir sama dengan peraturan kelas, tetapi dia sifatnya dua arah. Jadi keyakinan kelas itu antara Bapak sebagai guru di kelas ini dan kalian sebagai murid di kelas ini menyepakati bersama apa keyakinan kelas yang nanti akan kita jadikan panduan dan patokan untuk kelas ini. Paham ya? Nah, itu. Dan peraturan kelas itu sekali lagi sifatnya ada konsekuensi. Tetapi keyakinan kelas itu muncul dari diri sendiri. Muncul dari keyakinannya sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan jagalah kebersihan kelas. Ya. Dan sifat kalimatnya bukan sifat negatif. Kalau misalkan ciri sifat kalimat negatif seperti apa? Contoh, dilarang membuang sampah. Nah, itu kalimat yang negatif. Tetapi kalimat positif untuk keyakinan kelas itu jagalah kebersihan. Paham ya? Nah, jadi salah satu ciri daripada keyakinan kelas itu yang pertama abstrak, yang kedua bersifat kalimatnya positif, yang ketiga juga dia bersifat kebijakan universal. Apa itu kebijakan universal? Kebijakan universal itu adalah kebaikan secara umum. Contohnya apa? Hormat menghormati, harga menghargai. Paham ya? Nah, pada kesempatan ini mari kita membuat keyakinan kelas untuk kelas 11 TKRB yang kemudian nanti akan kita sepakati dan akan kita jalani secara bersama. Paham? Nah, ingatlah sekali lagi dalam membuat keyakinan kelas, kata-katanya singkat saja. Kemudian berkalimat positif, tidak negatif. Jangan ada kata jangan, dilarang, tidak boleh. Jangan seperti itu ya. Paham ya? Oke, nanti setelah kalian memikirkan, kalian akan ditulis ke sticky note ini. Ya, pikirkan dulu baik-baik apa keyakinan kelas yang ingin kalian terapkan di sini. Kemudian tulis di kertas sticky note ini, lalu tempel ke depan. Paham? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya? Oke, Bapak bagikan sekarang. Ya, silahkan ditulis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Yang sudah boleh ditempel ke depan, silahkan. Sok yang sudah boleh ke depan. Ya. Oke. Oh, yang ada yang jatuh, iya. Oke. Oke. Tuh ada yang jatuh. Oke. Sudah ya? Baik, terima kasih. Coba nih akan bacakan terlebih dahulu ya. Kemudian akan Bapak klasifikasikan jika
kata-kata yang sama atau hampir sama ya, maka akan kita klasifikasikan. Karena salah satu ciri pada keyakinan kelas itu singkat dan padat, juga tidak terlampau banyak ya. Artinya tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mudah diingat juga seperti itu ya. Oke, di sini ada jagalah kebersihan kelas. Oke, coba kita pindahkan ya ke sini. Jagalah kebersihan kelas. Disiplin, oke. Disiplin masuk. Just. Jagalah kebersihan kelas, jangan sampai ada sampah. Oh, ini sama ya. Oke, kalau sama udah ada nih di sini ya kebersihan. Menghormati teman, oke. Boleh. Menghormati teman, masuk. Disiplin setiap datang tepat waktu. Oke, disiplin ada ya di sini ya. Sudah sama berarti. Kemudian hormati teman juga ada. Oke. Belajar ada tidak? Oh, belum ya. Masuk berarti ya. Belajar sesuai waktu. Memahami apa yang disampaikan. Oke, ini masuk kepada belajar ya. Memahami apa yang disampaikan. Belajar sesuai waktu. Oke, masuk deh. Memahami apa yang disampaikan. Artinya belajarnya harus dengan baik berarti ya. Belajar tepat waktu, jangan bolos. Oh, ini sudah ada ya, belajar tepat waktu ada. Disiplin juga. Ini apa nih? Pahami pembelajaran dengan baik. Ada ini ya, sama ya. Kemudian belajar sesuai jam pelajaran, sama tepat waktu juga ya. Ini terbalik nih, punya siapa nih? Gak apa-apa deh. Sorry. Oh, ini terbalik ininya ya. Menjaga kebersihan kelas dengan baik. Kebersihan ada ya. Ini sudah. Memahami pembelajaran yang disampaikan, sama juga ya. Menghormati rekan, sama. Menghormati guru. Oh, ini masuk nih. Iya. Terus menghormati guru juga sama, masuk. Oke, sini ternyata ada 6 jenis. Yang pertama, jagalah kebersihan kelas. Betul kalimatnya ya. Kalau kalimatnya dilarang buang sampah itu salah karena negatif. Kemudian disiplin, ini mencakup kedisiplinan berpakaian ketika belajar dan seterusnya. Menghormati teman, ada belajar sesuai waktu, memahami apa yang disampaikan, dan menghormati guru. Jadi di kelas ini ada 6 kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya, semuanya nanti bisa menjalankan tidak? Bisa kan? Oke, jadi keyakinan kelas kita yang pertama, jaga kebersihan kelas, jangan sampai ada sampah di kelas. Yang kedua, disiplin. Ketika sudah masuk, ya. Ketika waktunya istirahat. Menghormati teman, awas. Kalian harus saling menghormati. Jangan sampai ada yang berantem dan lain sebagainya. Yang keempat, belajar sesuai waktu. Jangan ada yang bolos. Jangan ada yang kesiangan. Sepakat? Oke. Selanjutnya, memahami apa yang disampaikan. Artinya harus memperhatikan guru ketika sedang proses pembelajaran. Yang terakhir, menghormati guru. Sepakat? Oke, ini sudah ada 6 kesepakatan kelas. Nanti Bapak akan buatkan asturonya, nanti ditempel seperti jadwal pelajaran seperti ini. Paham ya? Oke. Sebab kalau yang sudah sepakat, sekarang silahkan satu orang menandatangani kesepakatan ini. Oke, dari kamu dulu. Oke, tulis nama, tanda tangan. 1 nama ya.
Oke. Lanjut, Angga. Boleh. Lanjut, Ki. Depan. Ya, lanjut. Ya. Ya, berkas tanda tangannya sudah ada di Bapak. Nanti itu sebagai dasar hukum bahwasanya kita sudah memiliki kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dan mohon nanti keyakinan kelas itu kita patuhi bersama. Siap? Oke, kalau gitu terima kasih. Ya, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.